Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Kita bakal coba bahas terkait tentang sizing ya di CSS. Itu kayak kita bakal bahas PX, terus rem gitu ya. Kurang lebih aja lah ya. Oke, seperti biasa kita buat struktur sederhana dulu. Ada head, lalu ada body. Oke. Seperti biasa kita tes dulu dengan hello world. Kita klik kanan, lalu kita pilih show preview. Oke, udah tampil ya. Oke. Nah, seperti biasa juga di head kita bikin link .2 CSS. CSS ini. Terus kita buka, jangan lupa buat filenya di sini style.css. Oke, karena saya udah buat, kita lanjut. Oke, pertama kita bakal coba pakai div dulu. Kita punya div. Di sini kita punya class name misalnya. Apa namanya? Misalnya box utama gitu ya. Box utama atau box ortu deh. Kita mau coba bahas biar lebih paham. Box ortu. Kita punya box ortu. Box ortu ya, orang tua gitu ya. Nah, kita kasih width-nya misalnya 400 pixel. Atau height-nya 400 pixel. Oke, nggak kelihatan, kita kasih background color red aja seperti biasa. Nah, jadi 400 pixel ini apa? Kita coba baca di Google dulu. Pixel apa itu? Nah, ya, pixel adalah unsur gambar atau representasi. Jadi pixel itu kan titik-titik kecil gini ya. Jadi satu pixel itu adalah satu titik kecil gitu guys. Kita lihat di sini. Nah, satu pixel. Kelihatan ya? Pokoknya gitu guys. Jadi satu titik kecil gitu ya, satu kotak titik kecil. Itu kalau untuk pixel. Terus selanjutnya yang biasa dipakai juga ya. Kalau yang biasa aku pakai itu ada rem. Oke. Kita bahas persen dulu deh, jangan rem dulu. Nih, kita atur lagi dulu tulisannya tadi 400 pixel. Ya, 400 pixel ini ya. Oke. Kedua, kita bakalan bahas, kalian juga sering lihat pasti persen ya. Untuk persennya kita punya div baru namanya box anak gitu ya. Box anak. Oke. Kenapa namanya gini nanti kita aku coba jelasin. Box anak gitu ya. Kan bisa kayak gini ya. Width misalnya 10 pixel, height-nya juga sama 10 pixel, terus background color-nya misalnya blue. Nah, ini ada nih di sini. Kecil. Jangan 10 pixel berarti ya, 100 misalnya. Nah, 100 pixel background color-nya blue. Jadi box anak nih ya. Jadi kita bakal coba pakai persen. Misalnya kita kasih 100%. Oke, ini juga 100%. Jadi gimana maksudnya 100%? Jadi persen di sini maksudnya adalah 100% terhadap orang tuanya. Kenapa di sini aku namanya box ortu dan di sini box anak? Kita lihat di sini struktur HTML-nya. Box ortu itu membungkus ya kan? Nih, membungkus ini kan pembukanya nih ya, tag pembukanya ini tag penutupnya. Box ortu ini membungkus box anak. Makanya ini bisa dibilang box anaknya gitu. Jadi kalau ini kita kasih 100% gitu ya. Berarti dia ngikutin 100% orang tuanya. Misalnya gini. Orang tuanya itu misalnya bisa dikatakan dia tinggi gitu ya. Dia orang yang tinggi. Nah, kalau anaknya ini mewarisi 100% dari orang tuanya, kemungkinan besar dia juga bakal jadi tinggi gitu. Misalnya ini kita kasihnya cuman 50%. Dua-duanya 50%. Nah, itu berarti anak ini gitu ya, anak ini mewarisi 50% tingginya, ya kan? Ini tinggi ya, height itu kan tinggi. 50% tingginya dari orang tuanya kan semerah. Terus width-nya atau lebarnya dia mewarisi juga sama, 50% dari orang tuanya. Kurang lebih begitu guys, untuk persen. Jadi persen itu persen terhadap orang tuanya. Berarti kan ini orang tuanya punya lebar 400 pixel. Anaknya lebarnya 50%. Otomatis anaknya ini punya box atau punya ukuran yaitu 200 pixel guys. Artinya 400 dikali 50%.
atau setengahnya dari 400 gitu. Sama height juga. Tuh, itu untuk persen tadi ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Kita ganti aja ya. Ada yang namanya rem. 10 rem. Misalnya ini juga 10 rem. Oke, kita lihat dulu apa itu rem. Jadi gini. Rem apa itu? Rem ini ya, rem CSS. Ya. Yang berarti root M pada CSS ini memiliki fungsi sedikit berbeda dari M. Perbedaan satuan rem yang paling utama adalah satuan ini memiliki nilai konstan karena selalu mengacu pada font size yang digunakan pada dokumen, yakni pada HTML. Jadi ya kalau menurutku itu rem ini adalah satu rem ini adalah 16 pixel. Kayaknya itu disesuaikan lagi juga deh, tergantung view apa namanya sih, tergantung screen-nya juga kayaknya. Tapi kalau yang ada di pikiranku ya, ini pendapatku dan pikiranku aja ya. Yang pernah aku baca itu kalau satu rem itu adalah 16 pixel gitu. Jadi kalau 10 rem itu 160 pixel. Ini kenapa kapan digunakannya kayak gini? Kalau menurutku digunakan ketika kita butuh pixel yang gede. Misalnya kita butuh di sini 1600 pixel. Nah, kita bisa convert dia cuman jadi 100 rem gitu kan. Hasilnya bakal ketutup nih. Nah, dia tingginya sama. Tingginya lebarnya sama gitu. Jadi pikirkan aja atau anggap aja satu rem itu 16 pixel gitu ya. Terus selanjutnya ada EM. Apa itu? What is EM CSS? 1 M means 2 in. Ini 2 inch ya. Aku jangan pakai sih kalau ini. Karena boleh coba-coba lagi nih guys tentang yang EM ini guys. Aku nggak biasa pakai yang EM ini. Oke. Nah, sizing ini satuan ini juga selain kita bisa pakai buat di box, kita bisa pakai juga buat di tulisannya. Misalnya kita di sini punya tulisan P. Misalnya hello guys gitu ya. Nah, ini tulisannya kecil. Di sini kita punya P, kita pakai ini aja, nggak usah pakai kelas dulu nggak apa-apa. Font size misalnya 10 rem gitu ya. Tuh. Otomatis dia bakal berukuran 160 pixel gitu. Kalau persen bisa nggak? Oke, kita coba aja. 50%. Kalau misalnya 100%. Saya itu guys, 600%. Itu. Oke. Terus yang selanjutnya ada yang sering dipakai itu ada ini. Ada yang biasa aku pakai ya. Ada nih di sini kita hitnya kita pakai yang namanya VH. Nah, jadi VH ini kalau yang pernah aku baca ya, VH itu kan viewport head ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah viewport head. Jadi VH itu gampangnya adalah satu VH sama dengan 1% layar. Itu 1% layar. Jadi ketika kita kasih 100 VH, otomatis dia full. 100% layarnya. Nah, kapan digunakannya VH ini cocoknya adalah ketika kalian mau buat sidebar. Sidebar itu kan full ya. Biasanya kayak gini ya sidebar tuh. Ini width-nya misalnya cuman ya 300 pixel gitu ya. Nah, kemudian 100 pixel. Nah, kan gini ya. Misalkan mau bikin sidebar kan gini ya. Sidebar. Nah, full gitu kan. Nah, kalian bisa pakai dulu nih height 100 VH gitu. Atau kalau kalian mau setengah doang, kalian bisa kasih 50 VH gitu. Ini bakal setengah layar, guys. Jadi anggap aja 1 VH itu sama dengan 1% layar. Artinya kalau 50 VH, 50% layar. Tuh. Oke, selanjutnya ada kita coba 1%. Kurang lebih gitu, guys. Oke, misalnya kita punya juga yang namanya view. Kalau nggak salah view port width. Misalnya 50 view. Nah, ini sama aja kayak VH tadi. Cuma bedanya kalau view itu buat yang ke samping gitu ya.
Buat yang ke samping atau lebarnya itu pakainya VW, tapi kalau yang ke bawah itu pakainya VH. Oke, kita coba balik aja deh kalau penasaran. Tetap bisa ya. Tetap bisa, guys. Tapi aku biasanya kalau VH itu pakai buat yang tinggi, yang buat ke bawah. Kalau VW itu buat yang samping. Jarang sih pakai VW, aku biasa kalau ke samping pakainya persen. Gitu, guys. Oke, mungkin itu aja sih. Kalau untuk sizing yang biasa dipakai ya. Tadi ada pixel. Aku coba itu dulu ya. Kita coba ulangi lagi pixel. Tadi ada pixel. Lalu ada RAM. Atau sama dengan 16 pixel gitu ya. 16 pixel nih kalian boleh catat supaya kalian nggak lupa. Terus ada VH sama dengan 1% layar gitu ya. Oke, atasnya di sini ada persen sama dengan persen terhadap orang tuanya, orang tua gitu ya, atau parentnya gitu ya, atau parent ya, parentnya aja. Terus ada VW sama 1% layar dalam kurung lebar, yang ini dalam kurung tinggi. Tuh. Terus yang ini VW VH tadi ada udah ya doang ya. Oke. Kalian bisa cari tahu lagi tentang EM dan lain-lain. Oke. Mungkin sekian untuk video sizing. Semoga membantu buat kalian yang bingung terkait kapan pakai pixel, kapan pakai rem, kadang kapan pakai persen, kapan pakai VH, kapan pakai VW. Jadi persen digunakan bagusnya atau enaknya itu ketika memang kalian pengen udah punya parentnya gitu, udah punya parentnya tapi kalian pengen anaknya itu ya setengahnya dari itu gitu misalnya. Kayak tadi yang udah dicontohin ya, boleh diulang lagi videonya kalau lupa nggak apa-apa. Kalau VH biasanya cocok digunakan ketika kalian mau bikin sidebar atau apapun yang memang harus full screen terus gitu ya, 100% ke bawah atau 100% atas bawah gitu. Kalau VW ya kurang lebih mirip-mirip sama persen ini gitu guys. Ini cocok mungkin kalau buat kalian yang mau buat navbar tuh. Oke, mungkin sekian untuk video sizing, semoga bermanfaat.